ICU. 365 hari. Ya. Lalu? 2. Biar kayaknya juara yang jawab. 2. Ibu kampuan doa ibu. 2. Nih? Sesuai tagihan. Tidak ada. Tidak ada. No Ya. limit. Sesuai tagihan. Sesuai tagihan. Nah, ini mungkin banyak orang salah di sini ya. Iya, ini aku Jelaskan tadi itu, pelan-pelan juga ini, Dok. Itu 800 Nak tadi cipek jawab. Gopa. Iya. 678 500. Ini ya, lihat tabel ini ya. Sesuai. Iya. Usia 25, kalau mau bayar 3 tahun, 1,5, 1,1, dan seterusnya. Nah, ini mungkin tadi banyak yang silap ya. Mau plan 800. Bukan banyak silap sih, Dok. Gambarnya terlalu kecil. Itu bisa diklik. Kecil kali itu Dok tadi tabelnya. Oh, nggak bilang. Retake lah, Dok. 47 Retake. Nggak bilang. Ayo. Ulang. Retake lah, retake. Nggak dibilang tadi. Mana lihat? Itu bisa diklik tadi. Kan nggak dibilang, Tahu, kan. ini. Retake lah, retake. Enggak acira nih Dok. Ya, pengalaman. Lain kali tahu. Lain kali tempe lah. 4,7 juta ya. Ya, paling bawah itu apa jawabannya, Dok? Sampai Yang menang ini aja. Cuma tahun depannya naik jadi 4,9 juta ya, karena usia 26. Dan seterusnya. Enaknya ini kan makin mahal, agent makin sukses karena komisinya kan seumur hidup ya. Tahun pertama komisi 20%, tahun kedua Dok, 10% dan seterusnya. Dok, aku mau tanya. Seandainya nasabah udah ambil AKTT, terus dia merasa keuangannya sudah bagus, gajinya sudah oke. Lalu dia mau buat yang Platinum Plus yang unit link atau IMCBX yang unit link, bisa kan? Bisa. Oke. Intinya nggak boleh downgrade, upgrade boleh. Jadi misalnya dia ini AKTT 400. Lalu dia mau ganti unit link 400.000, nggak boleh lagi? Nggak boleh. Sebenarnya unit link dan tradisional kan sama. Nanti kita bahas ya. Aku ada buat slide-nya juga. Nanti habis ini ya. Oke, Cilina itu saya simpan dulu. Nanti saya jawab di slide berikutnya. Jadi kesimpulannya kalau pria 25 tahun kan gantengnya seperti ini ya. Cukup ambil UP plan 50 juta, premi 678.000. Untuk plan 800 kan tadi kan kita lihat berapa preminya kan 4,7 juta. Kali 9%, jadi 425.000. Makanya bayar bulan pertama 1,1 juta plus biaya 2 buku polis. Untuk life plan 75.000, untuk AKTT 75.000, total 150.000. Ini ada salah ya, nggak 1.051.000, tapi 1.253.000. Trainernya lupa masukin biaya buku 2 polis itu. Nah, untuk slide ini teman-teman ada yang mau tanya nggak? Biar nggak salah jelasin. Dok. Aman. Mau tanya, Dok. Ya. Itu kan di slide-nya kan bulan pertama 1.253.800. Ya. Kenapa di bulan kedua jadi 425.800, bulan ketiga, bulan keempat dan karena life plan kan kita bayar premi tahunan. Oh. Tadi kan kuisnya kan si nasabah mau ambil life plan 10 tahun. Kan ini 678.000 per tahun. Oh iya. Nah, jadi dia cukup bayar sekali aja. Bulan pertama aja yang kena ini. Oke, Dok. Makanya bulan berikutnya cuma bayar segini aja 425.800. Dan ini bisa auto debit. Oke, Dok, oke. Kuis ya. Kalau mau auto debit dapat hadiah nggak, Dok? Biasanya kan 500.000. Kalau AKTT boleh nggak di bawah 500.000? Khusus AKTT boleh. Minimal berapa? Pak Goceng. 100 simpul. Ya, pintar-pintar semuanya. Gara-gara kuis semua jadi pintar. Gara-gara kuis semuanya jadi belajar. Training, Dok. Iya. Kan ada trainingnya pagi. Kami kan murid-murid. Iya. Demi OVOCAS ya, bisa beli bakso, kue tiaw. Nanti besok ke tempat Ci Aina makan bakso. Boleh, datang aja. Oke. Paling sedap dia dapat Go Bansun.
Jadi Sedap kalau banget. AKTT kan untuk nasabah yang disiplin. Kalau dia tidak bisa disiplin, boleh arahkan ke unit link. Ini tabel premi ya. Ini nggak ada hadiah, tapi teman-teman boleh sama-sama jawab. Misal usia 25 tahun mau ambil AKTT plan 800.000. Maka bayar berapa? 1 juta ya. 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 1 juta sebulan dapat Non lebih AKTT 100 ya. juta, bayar 20 tahun. Tadi AKTT berapa? 4 jutaan kayaknya ya. 4732. Ini. AKTT kan cuma setengahnya. 400, 25, 800. Iya. Kalau Unilink 1 juta sebulan. Kalau AKTT 425.000 aja per bulan. Berarti lebih hemat yang mana? AKTT dong. AKTT. Dan enaknya komisi agennya seumur hidup. Itu luar biasa. Makanya teman-teman coba sekarang fokus AKTT benar-benar kuasai dan cerita ke banyak orang. Kita cek, ini murah sekali teman-teman. Bahkan untuk klaim 1M aja cuma segini, 425.000. Padahal sebelumnya 1 juta. 1 juta. Oh. Apalagi yang plan 400. Biasanya 600.000 atau 500, sekarang jadi berapa? Jadi setengahnya. Nah ini lihat. Usia 25. Cuma 200 ribuan loh. Jadi AKTT ini threshold murah sekali. Dan manfaatnya juga lebih bagus daripada platinum yang lama. Oke, lanjut ya. Nah, kita mau bahas ini lebih detail. Saya akan baca satu persatu. Kalau yang nggak ngerti boleh tanya ya. Kalau unit ini adalah asuransi plus investasi. Premi seolah-olah tetap, padahal tidak ya. Kan tadi 1 juta premi tetap selama 20 tahun. Sebenarnya biaya asuransinya meningkat terus. Cuma kita bayar tetap 1 juta. Ini poin pertama, ada yang mau ditanya? Aman. Amannya. Ingat ya, premi seolah tetap padahal tidak ya, karena dia naik terus biaya asuransinya. Kedua, biaya akuisisi di 3 tahun pertama. Jadi dari premi target, kan tadi kita lihat kalau 1 juta sebulan, kita buat target premi 8 juta, top up-nya 4 juta. Kalau 8 juta kan hangus 100% di tahun pertama. Makanya komisinya besar sekali kalau di unit link. Bisa 30% plus bonus-bonus 10,5%. Nah, tahun kedua ada lagi 20%, tahun ketiga 15%. Sedangkan kalau AKTT kan tahun pertama 20%, tahun kedua dan seterusnya itu 10%. Kalau kita hitung secara total, jika nasabah lancar bayar, komisi AKTT lebih besar. KTT kalau bulanan 15% ya dok ya? Ya benar 15%. Oke, kalau unit link ada biaya ADM 40.000 per bulan. Ini seperti biaya buku bank lah ya. Poin keempat, hanya nampak biaya dikenakan di tahun pertama saja. Selanjutnya nggak nampak di ilustrasi. Kan waktu di proposal halaman pertama kan ada itu tabel biaya asuransi. Itu kan cuma tahun pertama itu aja. Tahun berikutnya itu berubah. Padahal itu akan naik terus sesuai tabel AKTT sebenarnya. Kalau ada yang nggak ngerti, raise hand ya, biar saya bahas. Poin kelima, biaya asuransi jiwa dan kesehatan naik seiring usia bertambah, tetapi tidak nampak di ilustrasi. Kadang premi nggak cukup untuk bayar biaya, misalnya 15 tahun mendatang, sehingga nasabah perlu top up atau tambah dana, dan kadang terjadi keributan. Kalau kita salah jelasin di awal, misalnya kamu cukup bayar 1 juta sebulan, cukup bayar 20 tahun, nanti kamu di cover selamanya, itu enggak ya. Kita harus jelasin bahwa itu tiap tahun biaya naik sesuai tabel biaya asuransi itu. Poin keenam, nilai investasinya tidak dijamin, naik turun, bisa untung dan bisa rugi. 5 tahun belakangan kinerjanya buruk, bahkan tahun ini minus. Sementara di ilustrasi selalu flat, naik di bagian asumsi suku bunga rendah, sedang, dan tinggi. Nah ini kadang yang buat masalah ya, nasabah lihatnya yang bagus-bagus, tapi ternyata yang terjadi nggak sebagus itu. Ketujuh, keunggulannya adalah nasabah ada bagian investasi, sehingga bila bagian investasinya sudah cukup banyak, yaitu melalui biaya dan premi, maka nasabah bisa ajukan cuti premi. Ini maksudnya saldo nilai tunainya cukup besar. Jadi bisa potong biaya asuransi yang senilai AKTT, plus biaya ADM, plus asuransi jiwanya. Kedelapan,
karena ada investasi, maka bila nasabah meninggal, ahli warisnya terima UP plus hasil investasi jika ada. Nah, dari 8 poin ini kira-kira ada nggak yang mau dibahas? Saya kasih waktu 10 detik ya untuk baca-baca dan bertanya. Poin ke-8. Karena ada investasi, maka bila nasabah meninggal ada UP plus investasi. Contoh, misalnya nasabah meninggal tahun ini, UP-nya 100 juta dan saldo investasinya ada 10 juta. Maka cair 100 juta plus 10 juta. Bandingkan dengan AKTT tadi kan UP-nya hanya dari life plan 50 juta. Ya, benar sekali ya. Jika nasabah meninggal saat pandemi, saham turun, nilai investasi ya dikit. Tapi saya lihat sekarang investasi mulai naik kembali dari awal-awal 1.100 turun jadi 700, sekarang sudah hampir 900. Oke, lanjut ya. Kalau ada tinggal cek aja, nanti saya bahas. Kalau ditanya bisa nggak dipending, jangan ambil dulu, nggak bisa, karena polis sudah berakhir ya harus dicairkan, polis sudah tutup. Oke, sebenarnya sih udah untung sih, begitu cair UP 100 juta, ya kalau baru bayar premi bisa 1 tahun 6 juta, bayar baru 2 tahun kan 12 juta, udah terima 100 juta ya sudah pasti untung ya, plus lagi kembali nilai investasi. Nah, sekarang kita mau bahas yang AKTT. AKTT lawannya unit link adalah tidak ada porsi investasi. Yang tertulis hanya biaya asuransi yang dikenakan setiap tahun sesuai usia. Sesuai tabel tadi ya, yang teman-teman kuis nomor 10. Kemudian kedua, tidak ada biaya akuisisi. Dia otomatis sifatnya hangus untuk kesehatan. Untuk jiwa ada nilai tunai dijamin yang untuk life plan tadi. Kalau mau tutup polis life plan, bisa dapat nilai tunai dijamin dan nilai tunai tidak dijamin. Hanya saja kalau tutup life plan-nya maka UP jiwa kesehatannya langsung mati. Kemudian nomor 3, tidak ada biaya ADM bulanan 40.000. Yang ada adalah biaya buku polis 1 kali aja 75.000 untuk AKTT, untuk life plan 75.000 seperti yang tadi kita bahas. Keempat, nampak total biaya kesehatan yang dikenakan setiap tahunnya. Yang tadi tabel ya. Waktu kita prospek kita juga jelasin tabel itu ke nasabah. Sehingga nasabah tahu dengan jelas sebenarnya biaya asuransinya berapa. Dan sebagai informasi, biaya asuransi di tabel kesehatan itu bisa naik ya. Jika terjadi klaim yang berlebihan di masa depan, maka perusahaan punya hak untuk menaikkan biaya asuransi itu. Jadi tidak fix ya, bisa dinaikkan. Dan itu sifatnya global. Kalau naik ya semua orang kena. Kelima, biaya asuransi jiwa dan kesehatan naik seiring usia bertambah. Nampak jelas di ilustrasi. Nasabah tinggal bayar premi sesuai usia tersebut. Ini jelas lah ya, gampang. Keenam, nilai tunai dijamin. Yang life plan 100 atau yang Q-Smart boleh ya. Tidak fluktuatif, tidak naik turun, tetapi sudah fix. Ketujuh, nilai tunai hanya bisa difungsikan sebagai pinjaman polis. Jangan sampai mati ya polisnya. Kalau polis utamanya mati, maka ridernya juga ikut mati. Lapse artinya polis sudah tidak berlaku kontraknya sehingga tidak dapat klaim lagi. Begitu jatuh tempo, hanya ada waktu 30 hari untuk segera bayar premi. Kedelapan, karena tidak ada investasi, maka bila nasabah meninggal, ahli waris hanya menerima uang warisan sebesar UP saja. Oke, itu bedanya unit link dan AKTT. Kalau ada yang mau ditanya, silakan chat ya. Nah, sambil lanjut, dulu untuk ambil plan 400, kan wajib ambil asuransi jiwa yang preminya 4 juta setahun. Dan biasanya preminya jadi mahal, karena udah 4 juta, plus lagi misalnya plan 400,
2,4 juta udah jadi 6,2 juta. Makanya nggak gitu bersaing untuk AKTT tradisional. Tetapi sekarang perusahaan ambil kebijakan, ambil life plan 100, yang penting UP 50 juta sudah boleh. Dan ini yang diantara semuanya, premi paling kecil adalah life plan 100. Kalau Q-Smart mau UP 150 juta. Kalau Super Protector mau 50 juta, tapi kelemahannya sampai proteksi usia 70 tahun saja. Kalau retirement, proteksi 100 tahun, premi UP cukup 40 juta. Ini juga lumayan menarik ya kalau mau combine dengan dana pensiun. Kalau EduPlan, yang penting UP 50 juta. Tapi EduPlan proteksinya nggak bisa sampai usia 85. Jadi yang paling menarik ada, kalau kita pilih ada life plan atau retirement. Kalau kita tahu kan, nilai tunainya kan itu nggak boleh diambil. Kalau diambil kena bunga ya. Jadi kalau kita pikir-pikir yang paling untung sebenarnya life plan 100. Kalau uang nasabah lebih dan dia mau uang kembali ya boleh ambil retirement. Makanya saya coba buat alat bantu ini. Kita ambil life plan 100, UP yang paling kecil 50 juta. Dan ini masa bayarnya yang 12 tahun. Nah kalau bayarnya 12 tahun, kan gampang. Tinggal lihat usia 25. Kalau dia bayar 12 tahun cukup 678.500 per. Sorry ini yang 10 tahun ya. Yang tadi ini 678.500. Nah, jadi dia bayar, kita contoh kasus saja, misalnya ini yang tadi kan usia 25, sekarang kita ganti pria usia 30. Maka kita lihat ya, dia cukup bayar satu polis life plan 821.500, plus kalau mau AKTT yang plan 400 kan murah, cuma 2,6 juta. Maka kalau kita hitung, untuk jiwanya dia bayar 73.000 per bulan, untuk AKTT-nya cukup 241.000. Kalau di total cukup 314.000. Satu hari hanya 10.000, sudah bisa klaim, kalau pesakit klaim 500 juta, kalau meninggal 50 juta. Makanya saya bilang, ini harusnya gampang dijual. Jadi ada yang tanya, misalnya lifeline kan 821.000, aduh nasabah nggak sanggup. Misalnya berat nih, kalau di bulan pertama langsung bayar 1 juta misalnya. Maka solusinya gampang. Ini kan bayar lifeline-nya bayar 10 tahun. Coba buat lifeline-nya bayar 7 tahun atau 8 tahun. Jadi preminya jadi 1 juta. Kita bisa split jadi bayar semesteran jadi 500 ribuan plus 200 ribuan. Jadi cukup bulan pertama 700 ribuan. Nah itu caranya ya kalau mau hemat. Nah ini kalau dia bilang aku nggak mau lah yang platinum karena kamarnya berdua. Saya mau sendiri. Ini juga bisa IMCS. Untuk saat ini IMCS masih wajib premi life plan-nya 10 juta kalau IMCS 0. Kalau IMCS 1 bisa 15 juta. Wajib 15 juta. Jadi contoh misalnya Andrew usia 30 pria. Maka di sini ya. Pria usia 30 dia mau ambil life plan UP 200 juta bayar 2 tahun. Ini ya bayar 2 tahun. Dia berarti 200 juta bayar 1 tahun 10 juta 68.000 kali 2 berarti modalnya 20 juta plus usia 30 ya ini 6,8 juta 500 ribuan sudah dapat kamar VIP limit 30 M. Nah sampai di sini nangkap nggak ya? Karena kita perlu ngerti cara bacanya ini dulu baru kita bisa ngajak orang. Ini ada pertanyaan, kalau polis sudah jalan 2 tahun, tiba-tiba tidak mau lanjut kesehatan, berarti dia nggak usah bayar lagi asuransi kesehatannya, terus tahun keempat mau lanjut lagi, kembali bisa. Berarti tinggal tambah ridernya lagi, bayar lagi sesuai usia. Dia seperti asuransi mobil. Hanya saja kalau putus, masuk lagi, masa tunggu mulai dari 0. Untuk penyakit biasa 1 bulan, untuk penyakit khusus 1 tahun. Nah, ada lagi yang mau ditanya soal teknis baca ini dan seputar AKTT? Dok, Ya? tambah biaya polis 75 lagi kalau misalnya tahun keempat mau bayar. Ya benar, karena dianggap beli polis baru lagi. Ya. Karena dianggap nomor polis lamanya sudah nggak aktif. Jadi teknisnya adalah, kalau mau jual AKTT,
AKTT kan singkatnya asuransi kesehatan tambahan. Asuransi kesehatan tambahan yang sifatnya tradisional. Makanya tabelnya seperti ini. Karena dia tambahan, maka wajib ambil satu polis UP, kita boleh ambil life plan 100. Kalau untuk platinum ambil yang 10 tahun boleh, 12 tahun boleh, terserah mau 10 tahun juga boleh, bahkan 20 tahun juga bisa. Nah, kalau tadi teman-teman ingat waktu main quiz kan ada tabel ya. Yang ini. Pilihannya bayar 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 19 sampai 20 tahun. Nah, tinggal pilih aja sesuai kemampuan nasabah. Kalau mau yang paling hemat, ya 20 tahun. Namun kalau kita hitung-hitung secara totalan, yang paling hopwa untuk nasabah itu 10 tahun sebenarnya. Kita tes ya. Misalnya usia 25, kalau bayar 10 tahun kan 678.000. Kali 10 kan berarti modal 6,7 juta. Nah, coba kita hitung yang bayar 20 tahun. Memang lebih hemat 150.000. Tapi coba total 530.000 kali 20 tahun. Itu jadi 10 juta. 10 juta banding 6 juta ya selisih 4 juta. Padahal selisih 150.000 doang. Ya tapi kembali ke nasabah kesanggupannya gimana. Dok, tanya dok. Yes. Kalau ini contoh seperti ini kan life plan-nya masa bayarnya 10 tahun. Yes. Kemudian beli AKTT-nya itu kan berarti pembayarannya juga sama selama 10 tahun kan? Bayarnya seumur hidup sesuai tabel biaya Seumur hidup. asuransinya. Jadi ketika life plan kita sudah 10 tahun, terus AKTT kita gimana dok? Cuma bayar AKTT sesuai tabel ini. Oh. Misal waktu masuk kan nasabah usia 25. 10 tahun lagi kan usia 35 kan? Ya. Maka bayarnya yang tabel yang ini yang 3 juta. Oh. Selama polis yang tradisionalnya itu masih aktif ya dok? Selama life plan aktif, maka boleh perpanjang terus ini sampai usia 85. Oh, oke. Nah, yang saya suka dari AKTT dari ini teman-teman. Misalnya kita kerja keras 10 tahun ya. Kita kumpulin nasabah, katakan yang kecil-kecil aja yang usia 25, yang 2,5 juta. Katakan kita dalam 10 tahun dapat 1.000 nasabah. Katakan 1 tahun kita dapat 100 nasabah, 10 tahun dapat 1.000 nasabah. 1.000 nasabah kali 2,5 juta itu kira-kira kan 2,5 M ya. 2,5 M setahun, kita dapat komisi 250 juta. Setiap tahun. Bahkan kalau dia udah usia bertambah kan jadi 2,6 miliar. Makin bertambah lagi jadi 3 miliar dan kita dapat 10% 300 juta. Dan seterusnya. Bayangkan kalau nasabah kita udah pada tua, kita pun sudah tua, ini udah jadi 6,5 juta kali 1.000. Itu 6,5 miliar. Kita dapat 650 juta dalam 1 tahun itu. Dan sayangnya saya jadi agen 10 tahun lalu belum ada produk AKTT. Nasabah saya yang kesehatan mungkin sudah ada hampir mungkin ada 600-700 orang. Kalau sudah ada AKTT ini saya sekarang udah tenang-tenang. Tinggal dapat komisi setiap tahun aja. Makanya kalau kita punya kesempatan untuk jual AKTT sekarang ya kita benar memanfaatkan. Karena ini perusahaan benar-benar kasih kita penghasilan seumur hidup. Nasabah kita makin tua ya kita makin sukses, makin kaya. Nah, kalau misalnya kalau 2 tahun kenapa saya kasih tahu dulu? Karena 2 tahun itu lebih hemat. Misalnya kan usia 30 kan 10 juta kali 2 20 juta. Hanya saja kalau bayar 2 tahun nggak hitung untuk Q Summit. Q Summit ke Jepang atau ke Malang nggak hitung. Yang dihitung yang 3 tahun. Jadi kalau nasabah ada uang lebih, kita boleh naikkan UP-nya, tadi kan 200, kita naikkan jadi 300. Ya bayarnya 10 juta kali 3, 30 juta. Ini dihitung satu polis untuk Q Summit. Oh ya, kalau nasabah bayar bulanan, minimal 750.000 baru bisa hitung satu polis ya, untuk Q Summit. Jadi kalau kita bisa jual satu polis life plan, misalnya yang ini 10 juta,
plus lagi AKTT yang ini 8,9 juta bayar bulanan pun nggak apa-apa. Tetap dihitung 2 polis Q Summit. Karena syarat Q Summit kan minimal FYAP 750.000. Berarti minimal 9 juta. Oh, berarti yang ini ya yang 11 juta yang bisa hitung. Dia usahakan nasabah ya minimal bayar semesteran atau bayar tahunan. Kalau ini 5 juta, 6 juta ini dihitung itu polis Q Summit. Dia sekali closing dapat 2 polis Q Summit. Nah, teman-teman, saya mau ingatin, ini kontes yang sangat bagus dari Mercy ya. Kontesnya judulnya Team Player. Tapi sebelum saya lanjut Team Player, harusnya saya bahas dulu lah, biar nggak loncat-loncat. Ini ada yang tanya, gimana kalau nasabah ada plan 400 mau ganti ke ATT? Harus upgrade, kalau downgrade nggak dapat komisi. Pertanyaanku tadi, Dok. Oh, sorry, apa ya tadi ya? Misalnya dia 5 tahun AKTT kan, tahun ke-6 dia bilang mau ambil yang unit link aja. Bisa, tapi plannya sama, plan 400. Nggak boleh, Ci. Maksudnya dari AKTT pindah ke unit link? Iya, Boleh, itu dapat komisi. Yang nggak boleh itu dari unit link pindah satu level ke AKTT. oh bukan, dia misalnya saat ini dia ambil AKTT dulu karena uangnya kan belum cukup. Kalau AKTT kan 200 ribuan bisa. Jadi nanti setelah 4 tahun dia mau ganti ke polis unit link plan 400, bisa kan? Bisa. Oh, Cuma sama aja sih sebenarnya kalau dia udah ambil AKTT lanjut AKTT aja, Ci. Ngapain pindah ke unit link? nggak mau dia katanya. Dia ini sih karena kemarin aku buat kan preminya mau berapa ya, 600.000 katanya masih berat. Jadi aku kasih dia AKTT kan, katanya dia nanya kalau misalnya AKTT dulu nanti tahun ke-5 atau ke-4 dia udah sanggup unit link, dia mau ambil unit link bisa. Aku pede jawab bisa. Bisa lah, pasti bisa. Bisa ya. Oke, Dok. Thank you, Dok. Yuk. Teman-teman ingat ya yang belum join grup Telegram ini bagus sekali ya. Semua brosur ada. Bukan penghasilan kecil kok, Irwan. Kadang ada Dok. nasabah, Dok, dia mau Yes. ambil. maksudnya tadi Cilina gimana, Dok? Nasabah udah punya asuransi unit link, kemudian Bukan, terbalik. Dia ambil dulu AKTT sekarang. Habis itu dia mau pindah balik ke unit link. Oh, Ya boleh aja. Yang nggak boleh itu dari unit link ke AKTT. Contoh, Ci Lisa kan sekarang udah ada IMC S0 dari unit link. Terus Cici mau pindah ke IMC S0 AKTT supaya dapat komisi seumur hidup. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena AKTT itu perusahaan harus bayar komisi agennya seumur hidup. Kalau unit link dia cukup bayar komisi 3 tahun. oh, Dia perusahaan nggak mau orang yang sudah ada unit link pindah ke ATT dan itu nggak upgrade, tapi levelnya tetap. Makanya saya mau bacain memo tanggal 26 Agustus 2020. Dok, Ini ada pertanyaan dari Ko Irwan, Dok. Lu sing masa ikong AKTT untuk yang penghasilan kecil? Bukan loh, Ko. Sebenarnya sih kalau AKTT banding dengan unit link bedanya apa? Unit link kan ada investasi. Ya. Kita bayar lebih untuk simpan saldo celengan investasi itu. Terutama untuk orang-orang yang dia nggak bisa disiplin simpan uang. Dia minta bantuan perusahaan simpankan uangnya dalam bentuk nilai unit yang diharapkan bisa bayar biaya asuransi di masa depan. Jadi kalau dibilang penghasilan kecil mau AKTT ya sebenarnya cocok juga. Karena untuk barang yang sama dia bayarnya lebih kecil. Karena dia fokus hanya proteksi. Dia nggak mau fokus investasinya. Dia nggak mau peduli, dia buang. Ya, cuma seumur hidup kok bayarnya. Sama, unit link juga bayar seumur hidup. Bedanya Ya. diambil dari saldo investasi. Ya. Nah, saya mau teman-teman udah baca belum? Memo tanggal 26 Agustus 2020. Ini tentang AKTT. Yang sudah baca boleh angkat tangan ya. Saya mau cek. Aku baca sih, tapi apa ada ini? Ada, ini ada di grup Telegram.
Teman-teman, bagi yang belum join Telegram, saya promosi dulu. Teman-teman nanti cari linknya. Ini ada namanya Telegram Web. Saya ada buat satu channel namanya brosur untuk agen masih 15. Semua brosur yang berhubungan dengan penjualan, yang penting-penting saya masukkan di sini. Dan Oh, ini itu dia Telegram itu mirip Line kan? Dia nggak makan apa ya, memori HP. lebih hebat dari Line. Dia nggak makan memori sama sekali. Dia semua Suryanti boleh download lah. Nah, hebatnya kan pertama kali saya post kan tanggal 23 September. Kalau di WhatsApp, kalau kita join tanggal 19 Oktober hari ini, maka kita nggak bisa baca yang 23 September. Tapi kalau Telegram kita bisa baca semuanya. Ya. Makanya nanti agen baru kita semua kita arahkan join ke grup ini supaya lebih mudah untuk dia lihat brosur. Ini ada mau lihat soal ujian yang pertama. Kan jadi agen pertama lihat soal. Habis itu brosur IMCS yang unit link. Terus ini IMCS, penjelasan tentang kekuatan perusahaan dan seterusnya. Semua produk yang menarik saya taruh di sini. Jadi untuk memudahkan dibaca. Nah, ini ada memo aturan AKTT yang ini lagi saya buka. Ini sudah dibaca 35 orang. Tapi nggak tahu siapa yang benar-benar baca ya. Kita nggak masalah, kita bahas sekarang. Oke, AKTT ini, program ini berlaku dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember ya. Artinya hanya sisa 3 bulan lagi program ini. Nah, untuk 3 bulan ini jika kita bisa jual IMCR, IMCRB, IMCRS, Platinum Gold, dengan polis tradisional yang tadi ini, maka kita bisa dapat komisi seumur hidup. Nah, nanti saya kasih tahu promo 3 bulan ini apa. Untuk IMC Plan 0, sebelumnya kan 10 juta, tetap ya 10 juta. Kalau Plan 1 dulu 25 juta, sekarang cukup 15 juta. Plan 2 20 juta, dari sebelumnya 30 juta. Plan 3 dari 40 juta jadi 25 juta. Jadi lebih hemat ya. Jadi nasabah bisa ambil premi lebih kecil untuk dapat manfaat yang lebih besar ini. Ini maksudnya untuk premi dasar minimum untuk unit link plus tradisional untuk IMC ya. Namanya IMC series. Bedanya pasti IMCR, IMCRB sama IMCRS. IMC limitnya 3M, 30M, IMCRS 30M plus banyak manfaat yang kamarnya bisa 365 hari. Nah, nanti teman-teman cari waktu belajar yang IMC ya. Nah, ini pertanyaannya ada produk AKT bulan Desember promonya yang sampai Desember. Nanti saya kasih tahu promonya. Harusnya AKTT seterusnya akan ada. Oke, nah saya akan baca poin ketiga ya. Biar saya nggak capek, saya minta Cilina yang baca poin ketiga. Cilinawati KC, silakan. Mana dong, nomor berapa? 3. Nggak kelihatan? Ini nomor 9 dan 10 loh, ketentuan klaim, pengumuman lainnya. Kok loncatnya gitu jauh ya? Oh. Nah ini sekarang? Gerak ahiwe uya. Oh ya udah saya baca aja. Asuransi kesehatan tambahan yang dimaksud dalam program ini tetap memiliki sifat dan diperlakukan sebagai rider. Sehingga bila polisnya lapse yang utama, polis asuransi dasar lapse, maka asuransi kesehatan akan lapse juga yang tadi kita bahas. Kemudian 3B, udah nampak nggak Cilina? Nggak ada loh, Dok. Ini 9, ketentuan 10 plan. Oh ya, udah aku ganti. Ah, Ada. Rupanya salah share screen. itulah wah dari tamat ya, bahasa di mana Kesalahan bukan di layar Anda tapi di layar saya. Oke, 3B, Cilisa bantu baca. Batas maksimal masa pertanggungan asuransi kesehatan tambahan mengikuti masa pertanggungan polis dasarnya. Ya, artinya kalau Superfund kan proteksi sampai usia 70, maka proteksi kesehatan sampai usia 70. Nah, Cilina KC boleh C? boleh.
penilaian underwriting atas asuransi kesehatan tambahan tidak dilakukan setiap tahun. Artinya apa, Cilina? Ini bukan kayak stand alone loh, nggak bisa diputus kontrak secara sepihak. Ya, Itu ya, betul kan? benar sekali. Misalnya nasabah udah masuk AKTT 2 tahun, tiba-tiba dia sakit kanker klaim 500 juta. Tahun depan ya dia tetap bayar biaya asuransi ya sesuai tabel. Tetap bisa klaim gitu ya. Bedakan dengan asuransi stand alone yang bukan sifatnya tambahan. Itu sifatnya diperpanjang setiap tahun. Jadi perusahaan punya hak untuk stop program asuransi kesehatan kita atau dinaikkan biaya asuransinya. Itu contohnya pada AXA. Dia ada satu produk kesehatan, preminya sangat murah, tapi dia sifatnya stand alone. Kalau ada klaim tahun depan, belum tentu diperpanjang. Nah ini kelebihan kita ya. Yang penting polisnya nggak lapse, ya nggak dilakukan underwriting. Tapi kalau polisnya lapse, ya di underwriting ulang, dicek lagi. Kalau ada sakit penyakitnya, ya nggak bisa masuk lagi. Oke, nomor 4, ada yang mau bantu baca? Aku aja lah, biar cepat. Ya. Metode pembayaran premi tahunan, bulanan, dan lain-lain untuk asuransi kesehatan tambahan dapat berbeda dengan polis dasarnya. Contoh tadi life plan bayar tahunan atau semester, AKTT-nya boleh bayar bulanan ya. Ya. Tabel faktor pengalih premi tetap berlaku. Kalau bulanan 9%. Triwulan berapa? Bekio. 106. Cara ingatnya gini, kalau tahunan kan bayar 100%. Nah, Kalau semesteran bayar 104%. Ingat tahunan bayar 100%, semesteran bayar 104%. Jadi kalau bayarnya jadi 52% kalau semesteran. 52 kan. Ya. Kalau triwulan 106%. 106% bagi 4. 26,5. Kalau bulanan 108% bagi 12. Jadi 100, 104, 106, habis itu 108. Nah, itu untuk cara hafalnya. Nah, ini penambahan asuransi kesehatan dapat dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu ulang tahun polis dan sepanjang polis dasar in force. Contoh, Cilina banyak nasabah lama yang ambil Superfund, Qsma, UP 150 juta, Life Plan UP 50 juta. Sekarang tawarin mereka AKTT. Saya paling ingat ya, kita kan banyak jual produk Life Plan yang UP 50 juta. Saatnya sekarang ya jual Platinum ke mereka. Ingatin mereka untuk tambah asuransi kesehatan, kan murah sekali. Nah, sekarang kita bahas ke komisi agent ya. Komisi agent AKTT paling spesial. Komisi dihitung 100% premi atau premi sebelum diskon. Nah, ini promo 3 bulan ini. Ada diskon khusus nasabah spesial. Nanti saya cerita nasabah spesial itu apa. Kalau bukan nasabah spesial, maka kalau ngambil produk ini AKTT tahun pertama komisi 20% jika bayar tahunan. Jika bayar selain tahunan 15%. Jadi ada ekstra 5% kalau bayar tahunan. Dan seterusnya 10% selamanya sampai polisnya lapse ya. Contoh nasabah usia 30 tahun. Beli Qsma dengan membayar tahunan dan masa pembayaran 5 tahun. Premi Qsma-nya 30 juta. Dia di tahun kedua, dia ambil AKTT IMCS dengan asumsi premi 10 juta. Kita lihat komisi ya. Kalau komisi yang lama, tahun pertama kan 30 juta kali 15%. Dapatlah 4,5 juta. Tahun kedua dia baru tambah ridernya. Maka komisinya ikut ini, berarti 10 juta kali 7,5% ini. Dan sebelumnya kan 30, maka 40 kali 7,5 dapatnya 3 juta. Tahun ketiga dapat lagi 5%, karena Qsma kan 3 tahun komisinya. 40 juta kali 5% dapat 2 juta. Tahun keempat dan seterusnya nggak ada komisi lagi. Maka total yang dia terima 9,5 juta. Bandingkan dengan komisi baru sekarang,
Misal dia masuk QSMA 30 juta dapat 15%. Berarti dia dapat 4,5 juta. Karena masih tahun pertama belum ada AKTT. Tahun kedua dia tambah 10 juta AKTT. Maka dapat lagi 10 juta kali 20%. Dia dapat lagi 2 juta. Dari yang sebelumnya 30 juta kali 7,5%. Maka dapat ekstra lagi 2 juta. Tahun ketiga ekstra lagi 10% dari 10 juta dapat 1 juta. Enak lagi, anggap asumsi nggak naik biaya ya sampai usia nasabah 60, maka dia dapat komisi 27 tahun kali 10 juta, total terima 27 juta. Dia terima 38,25 juta. Bandingkan dengan sebelumnya 9,5 juta. Jadi teman-teman ini sui atau sangat sui? Sangat sui. Sangat sui ya. Luar biasa nih, makanya aku bilang nah, agen sekuis bakal sejahtera-sejahtera. Dan kalau leader juga nggak ada perubahan off-riding, justru makin sukses. Apalagi dengan sistem baru off-riding naik jadi 45% ya. Makanya cepat-cepat naik jadi ABP. Kalau jadi BP jadi 90%. Dan ini nggak ada bonus ya, nggak ada bonus APB, kuartal bonus nggak ada, karena udah dimasukkan ke dalam. Kan bayar tahunan 20%, itu udah masuk ke dalam semua. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Jumlah polis tahun pertama dihitung 1, tahun kedua juga dihitung 1. Jadi untuk kejar Q Summit lebih gampang. Nah ini Q Summit. Jadi kalau tahun ini kan bulan pertama Q Summit. Kita jual 12 polis AKTT yang memenuhi syarat. Tahun depan otomatis langsung capai. Karena tahun depan juga dihitung untuk polis Q Summit-nya yang ini. Nah, luar biasa lagi untuk hitung omset juga sama. Omset untuk privilege dihitung tahun ini dan tahun depan. Jadi hitungnya 2 kali teman-teman. Jadi kalau tahun ini kita capai AKTT 100 polis dengan nilai 1M, tahun depan otomatis kita udah dapat omset 1M. Makanya AKTT ini sekarang lagi primadona, lagi luar biasa. Semua bisa dapat. Dan enak lagi bisa capai komisi beku. Misal ada nasabah agen kita yang lagi beku, dia belum ada kesehatan, tambahkan kesehatan, kalau FYP 3 juta, cair komisi bekunya. Nah, kemudian, oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan di chat, saya baca dulu. Kalau life plan 5 tahun sudah habis dibayar nasabah, JAKTT gimana? Ya boleh, tinggal tambahkan. Enak kan? Life plan bayar 5 tahun sudah habis bayar, mau ambil AKTT? Boleh, silakan tambahkan. Tinggal kasih tahu admin, nomor polis life plan-nya, atau QSMA-nya, atau retirement-nya, tambahkan AKTT. Semua agen sekuis makin gemuk kecuali Andrew, karena dia nge-gym. Kak, si Ko Irwan itu nanya kan, misalnya dia ambil life plan plus AKTT, jadi life plan-nya kan 5 tahun udah selesai bayar. Tinggal lanjut bayar AKTT-nya aja kok. Ya benar, thank you ya tambahannya. Oke, lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Ketentuan servicing agent untuk polis asuransi dasar tradisional dan kesehatan yang berlaku dalam program ini adalah sebagai berikut. Untuk polis yang terbit sebelum 1 Agustus, karena memo ini kan 1 Agustus. Maka boleh beli dari agen beda ya. Contoh teman-teman kenal satu nasabah, dia beli agen sama agen A, bukan ya. Ini ada. Misalnya nasabahnya ambil polis tradisional sama aku. Terus dia mau ambil AKTT sama tim aku, boleh? Boleh. Tapi EduPlan mana ele masa asuransinya pendek kali. Ya, kalau EduPlan pendek, kalau nasabah ngerti 11 dia tahun aja. sayang kan. Ya, Nanti ya, dia udah sakit nggak bisa perpanjang kan sayang. Iya, oke dok. Nah, ini kita boleh jual ke nasabah yang sudah punya walaupun dari agen lain. Kalau dulu nggak boleh, sekarang udah boleh. Tapi dengan catatan polisnya terbit sebelum 1 Agustus ya. Tapi nggak boleh kalau untuk polis baru yang masuk setelah 1 Agustus, maka nggak boleh agen beda, harus agennya sama. Ini contohnya
kita misalnya baru join jadi agen bulan Oktober. Kita punya teman masuk polis tahun lalu dengan agen lain. Kita mau prospek dia AKTT karena dia belum punya. Boleh ditawarin, itu boleh. Yang dapat komisi seumur hidup berarti agen yang baru. Karena agen yang baru yang jual AKTT. Jadi rajin-rajin ya cari nasabah untuk AKTT ini. Oke. Pertanyaan NSP bisa? Ya bisa. Hanya saja NSP kan masa bayarnya kan masa asuransinya pendek. Kan kita mau proteksinya panjang, misal 85 atau 100, sayang. Nah, ini si Andrew sudah mau mau hajar nasabah Cilina. Cilina punya nasabah AKTT, nasabah life plan. Mau di prospek AKTT sama Andrew. Boleh, jika polisnya terbit sebelum 1 Agustus 2020. Maka dia yang akan terima komisi seumur hidup AKTT. Mai cai lu maunya mai baca iye chatting ada. Ya, dia sengaja mau ganggu kamu. Ya, kue ya, lu kue bin itu. Oke. Ini udah ngerti ya. Jadi jangan berpikir dia masuk agen asuransi tradisional dengan yang lain. Ini Bisa, ada Cilisa, bisa. Prosesnya gampang. Kiusmaknya bulan lalu ya, berarti bulan September. Maka dia nggak bisa diprospek sama si Andrew. Dia wajib diprospek sama Lisa. Jadi Cilisa tenang yang ini. Ya. Sama saya lagi lah, Dok, biar komisinya sama saya ya kan. Ya. Ya, jangan Kiusmaknya sampai Andrew minimal tahu. UP Lisa 150 juta ya. Oh, nah. Kiusmaknya Kiusmaknya UP-nya berapa? UP berapa? 120 juta kalau nggak salah, Dok. Nggak boleh. Iya. Wajib 150 Minimal juta. 150, Ci. Jadi gimana lah ya? Berarti harus beli baru. Black Life Plan-nya 50 juta aja. Oh. Oke. Doa nanti aku share lah syaratnya yang UP ya, aku share ke grup ya. Ya, oke. Lanjut ya. Ya. Agen tidak akan mendapatkan struktur kompensasi yang baru apabila. Nah, ini ya, ini harus diingat ya poin ke-8 ya. Kita tak dapat komisi baru jika menjual kepada nasabah yang melakukan downgrade. Misalnya dia udah plan IMC, kita downgrade jadi 1 juta dari unit link ke AKTT ya, itu nggak dapat. Atau dari sesama AKTT juga nggak dapat ya. Karena perusahaan maunya omset makin besar, bukan omset makin kecil, habis itu mau bayar komisi agent lebih banyak. AKTT ke unit link bisa ya, Dok ya? Nggak masalah, karena itu kan tetap pakai kompensasi lama. Ini kan maksudnya kompensasi lama? kalau dari tradisional ke unit link kan unit link itu kompensasi lama. Dia nggak ada pengaruh, ya tetap kena kompensasi lama. Kena biaya akuisisi. Nasabah kena akuisisi ulang. Ya, itu masa tunggu ulang berarti ya, Dok. Ya, masa tunggu mulai dari awal. Ya, nanti kasih. Jadi, Dok, yang Dok termaksud dari unit link nggak bisa ke AKTT itu Kalau maksudnya downgrade, contohnya? turun level. Kan levelnya dari 400, 600, 800, 1 juta, 1,25 juta IMC kan? Ya. Boleh naik, nggak boleh turun. Kalau plan 400 ke 400 ya nggak, pasti udah nggak bisa lah, itu namanya down, nggak sama ya, nggak ada, cuma ngakali nasabah. Misalnya dia udah unit link plan 600, kalau AKTT 600 ya masih boleh, karena kan nggak downgrade, upgrade. Dok, itu kalau nasabah udah ada unit link 400 misalnya, dia ambil AKTT bisa ya tadi ya? Tapi harus naik level. Ya, kalau naik level, tapi yang kemarin ada dibilang yang komisinya nggak seumur hidup itu karena dia udah punya unit link. Peraturannya nanti kita baca ada di bawah. Oke, saya lanjut dulu ya. Ciria simpan dulu ya, nanti kita bahas lagi. Menjual kepada nasabah yang pernah memiliki rider kesehatan sebelumnya yang lapse. Sebelum program ini dimulai. Berarti dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Agustus baru lapse. Maka
kalau ambil AKTT nggak dapat komisi ya, yang baru. Tetap komisi yang lama. Nggak seumur hidup. Kan kita maunya dapat yang seumur hidup. Jadi intinya perusahaan nggak mau kita korek-korek nasabah lama ditukar-tunggangi. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau tahun lalu let's say pun bisa lah. Boleh, kau udah lewat 6 bulan. Oh ya, oke. Yang penting lapsnya jangan dari 1 Februari sampai 1 Agustus. Sampai sekarang lah. Ya, oke. Intinya gini, kan kita udah tahu Agustus kan ada AKTT komisi seumur hidup. Karena kita tahu ada ini, kita tutupin nasabah lama kita. Intinya di bawah 1 Februari lah baru boleh kalau lapse. Oke? Ini jelas ya, ini harus benar-benar dipahami. Kalau nggak nanti kita ada jual nggak dapat komisi seumur hidup kan sayang. Nah, ini promonya yang poin B. Diskon untuk nasabah loyal. Khusus untuk nasabah, agen juga boleh ya. Berhak atas diskon 25% untuk premi tahun pertama. Jika 1. Memiliki tradisional yang masih aktif sebelum tanggal 1 Agustus 2020. Misalnya dia udah masuk QSMart 10 juta, bayar 5 tahun. Polisnya masih aktif, dia mau tambah IMC boleh ya. Tapi catatannya QSMart-nya yang premi 10 juta. Nah, maka IMC-nya diskon 25%. Tapi dengan catatan ini, nasabah belum pernah menjadi tertanggung pada produk kesehatan Sequis, baik dengan status yang polis aktif atau yang tidak aktif. Apabila sudah pernah beli polis Sequis, walaupun sudah lapse, maka nasabah tetap dapat membeli asuransi kesehatan tamat rasional ini, namun tidak berhak atas diskon 25%. Kasus upgrade mengikuti ketentuan bisnis seperti biasa. Ini maksudnya gimana? Kalau nasabah sudah pernah ada kesehatan Sequis, tapi kapanpun lah dia pernah masuk kesehatan tapi sudah lapse ya, maka kalau dia ambil IMC ini walaupun dia ada threshold yang sebelumnya udah ada threshold yang nggak boleh. Nggak dapat, bukan nggak boleh, boleh, tapi nggak dapat diskon 25%. Tapi agennya dapat komisi seumur hidup ya. Jika dengan catatan yang ini, yang ke-8 tadi, lapse-nya bukan dari 1 Februari sampai sekarang. Kalau nasabahnya, ini ya, poin ke-3B, agen tetap berhak komisi kompensasi yang baru selama tidak bertentangan dengan poin A8. Yang ini. Ini, yang poin ke-8 ini. Downgrade rider. Nggak boleh downgrade, nggak boleh yang lapse dari 1 Februari sampai dia waktu buka. Aku kasih tahu kenapa alasannya itu ya, kenapa ada peraturan ini. Karena perusahaan nggak mau agennya nakal, tutupin nasabah lama untuk dapat jual AKTT ini. Karena 1, nasabah kan kena masa tunggu dari awal. Merugikan nasabah, menguntungkan agen. Perusahaan nggak mau kasus-kasus yang merugikan nasabah, apalagi kena masa tunggu dari awal, kena akuisisi lagi kan. Oke, yang diskon ini udah paham belum? Karena diskon ini yang senjata kita untuk prospek nasabah lama kita sudah ada tradisional. Ada? Jelas? Dok, Ya. Dok. Berarti ini yang 25% cuma bisa ambil kesehatan yang ini ya, Dok, IMC. Yang platinum nggak bisa ya? Platinum belum ada promonya. Kabarnya akan ada promo platinum ya. Kita tunggu aja. Oke, Dok. Saya dapat info kemungkinan platinum bakal ada promo diskon seperti ini, tapi belum keluar. Kita lihat besok lah ya. Oke, Dok. Thank you. Oh ya, untuk syarat diskon ini nasabah nggak boleh lewat usia 50 ya. Kalau udah 50 waktu polis terbit, dia nggak dapat diskon 25%. Dan tidak bisa backdate. Oke.
Artinya orang yang udah tua nggak bisa dapat diskon 25%. Perusahaan suruh kita cari nasabah yang muda, yang sehat-sehat. Saya rangkum ya, diskon 25% didapat jika nasabahnya sudah ada polis tradisional sebelum tanggal 1 Agustus. Kalau agen yang sudah lama, tinggal cari aja. Daftar di polis inquiry, nasabah-nasabah yang udah ada tradisional, ajak tambahkan IMC. Dan sebenarnya saya udah ada kasih list siapa-siapa yang terpilih diundang dapat diskon 25% ini ke setiap leader. Nanti tinggal cari leader masing-masing aja, tanyakan. Kalau nggak terdaftar di list dan dia sudah ada polis tradisional sebelum 2020 Agustus, maka boleh tambahkan IMC ini ya, dapat diskon 25%. Jadi boleh nggak agen orang udah masuk tradisional dengan agen lain masuk dengan kita? Boleh ya. Dengan catatan tadi itu. Yang mana? Yang polisnya terbit sebelum 1 Agustus. Misalnya tantenya Cilina masuk Qsmart 100 juta. Belum ada kesehatan, mau tambah IMC, boleh. Di prospek sama Andrew, ya itu silakan. Kemudian itu karena Cilina nggak prospek si tantenya, ya di prospek lah si Andrew. Andrew pun kenal. Kebetulan teman main PlayStation kan, main game. Langsung ditargetkan Kukulina yang di Jakarta, habis. Nggak bisa, udah lewat 50 tahun. Oke, proses penjualan. Polis kesehatan tambahan ini terpisah dari polis dasarnya. Kenapa seperti ini? Karena sistem kita belum ready untuk dimasukkan ke dalam satu polis, jadi dipisah. Untuk perhitungan komisi. Jadi ini sebenarnya inisiatif Pak Tatang supaya cepat bisa dijual, makanya dibuat nomor polis berikutnya. Padahal sebenarnya dia satu paket sih. Wajib membuat 2 polis berbeda jika new business. Jika polis tambahan yang tinggal tambahkan ini, ini namanya policy alteration. Alteration adalah perubahan polis. Jadi melapor ke admin untuk perubahan polis. Laporkan nomor polis lamanya yang tradisional. Kasih tahu mau ambil rider apa. Nanti ada form yang harus tanda tangani. Di administrasi akan dikenakan pada 2 polis ya. Makanya total 150.000. Polis dasar wajib dibuat tanpa asuransi tambahan kesehatan. Ingat ya. Jangan sempat buat life plan 50 juta plus platinum atau plus IMC. Nanti itu jadi komisi lama. Jadi yang harus dilakukan adalah submit IJET hanya asuransi jiwa life plan saja atau Qsmart saja. Siapkan kelengkapan dokumen untuk penambahan polis asuransi kesehatan yaitu formulir khusus pengajuan penambahan asuransi, formulir kesehatan, kuesioner COVID, debit rekening jika mau. Ini bisa diambil di Sekusfriend. Kirimkan dokumen ke kantor pemasaran, kasihlah ke Merina, Kawinda. HO akan menginformasikan jika ada kebutuhan tambahan cek medis atau dokumen lain diperlukan jika usia polis dasar di bawah 30 hari dari tanggal pengajuan rider ini. Ini maksudnya kita udah ajukan, ada mau dikenakan cek medis. Nah, kalau cek medis, perusahaan yang bayar. Kalau mau submit polis. Tapi kalau pemulihan, itu bayar sendiri. Oh ya, polis AKTT ini bisa diproses jika asuransi dasarnya sudah accepted ya. Sudah diterima, nggak ada kekurangan. Ibaratnya asuransi jiwa itu tanahnya, AKTT ada rumahnya. Jadi harus beli tanahnya dulu, baru bisa bangun rumahnya. Pembayaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan semua fasilitas kecuali pembayaran menggunakan kartu kredit. Ya, saya nggak sarankan pakai kartu kredit karena kena cas 1,8%. Untuk tradisional banyak pakai debit rekening saja. Dokumen endorsement penambah asuransi kesehatan tambahan, special provision ketentuan khusus dan kartu untuk keperluan cases akan dikirimkan ke kantor untuk dapat disampaikan ke nasabah. Jadi seperti ambil polis biasa. Ketentuan lain mengikuti business as usual selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam FFU ini.
Sequest berhak untuk melakukan peninjauan ulang dan melakukan perubahan ketentuan ini sewaktu-waktu. Jadi ini kan namanya kontes ya, promo selama Agustus sampai Desember. Nah ini peraturan bisa berubah. Untuk saat ini ya seperti ini. Sequest berhak untuk menolak pengajuan atas penambah asuransi kesehatan tambahan untuk program ini apabila ditemukan tindakan menguntungkan diri sendiri atau dinilai merugikan nasabah. Nah ini penting ya. Misalnya untuk ngakali nasabah, yang merugikan nasabah itu bisa ditolak. Oke, itu promo AKTT saya bahas lengkap supaya kita benar-benar paham, membuat kita lebih yakin jual AKTT. Ada yang mau dibahas untuk AKTT? Saya yakin di sini sibuk, nggak sempat baca memo, jadi saya bantu bacakan. Teman-teman cukup dengar. Dok, tanya dok. Yes. Hampir sama dengan pertanyaan Ciria tadi. Kalau kita punya nasabah, udah punya plan platinum plan 400, bisa nggak dia ikut program AKTT ini dok? Dia masuknya kapan? Kapan ya dok? Kayaknya Setelah sesudah Februari. Agustus ya. Oh, setelah Februari. Oke, setelah Februari. Berarti Baru dia aja dok, kayaknya upgrade, bulan 8 kemarin. upgrade baru boleh. Upgrade ya. Cuma Maksudnya saran dia saya kalau naik polisnya plan, belum Dok. setahun, kalau Cici lakukan itu berarti kan tutup polis lama. Kalau tutup polis lama nanti persesi Cici jelek. Nanti dianggap twisting, nggak dapat komisi juga kan dok. Ya, itu harus selang 3 bulan. Harus ingat twisting loh Ci, nanti lu nggak dapat komisi. Cici ingat, Cici dulu kena twisting. Yang kita minta nasabah setor balik uangnya, masih ingat? Iya, iya. Ya. Jadi jangan cari nasabah yang baru masuk 1 tahun, carilah nasabah yang lain yang udah masuk asuransi tradisional Sequest selama. Oh, Jangan sengaja cari nasabah yang udah beres, kita korek-korek, itu nggak boleh, perusahaan nggak suka. enggak, maksud saya kan dok, bukan korek-korek, maksud saya gini, apakah seorang nasabah yang udah punya asuransi kesehatan unit link, dia bisa ikut program ini dengan membeli produk tradisional sebagai tambahan? Boleh, dengan Terus catatan itu di upgrade. yang unit linknya itu jadi di upgrade ya? Kalau saran saya, kalau nasabah udah ada unit link, daripada kita ganggu-ganggu dia, mending UKT KTT, mending kita suruh dia upgrade aja di unit link. Oh. Unit link itu bisa upgrade ya, misalnya dari plan 400 ke 600, ke 800, ke 1 juta itu boleh. Bahkan ke IMC juga boleh. Dapat omset nggak? Dapat. Soalnya 400 ke IMC gitu bisa ya? Bisa. Jadi maksudnya omsetnya dihitung gimana maksudnya? Cara proses upgrade dari platinum ke IMC kalau di unit link, kasih tahu admin, misalnya Lina, nomor polis nasabahnya berapa, dari plan berapa, misalnya dari plan 400 ke IMC, boleh ngasih tahu aja, nanti dihitungkan. Nanti dikasih perhitungan, mau tambah UP berapa, target premi berapa, premi jadi berapa, itu ada, bisa. Aku udah ada beberapa nasabah yang upgrade kayak gitu. Ini maksudnya upgrade. Maksudnya apanya omset yang dihitung, Dok? Selisih target preminya. Target preminya. Jadi kalau misalnya nasabah dia masuk sama agent lain dulunya, Janganlah, nggak bisa lah. nggak masuk kan berarti? Kalau kan? upgrade unit link ya wajib nasabah sendiri. Oh, soalnya kalau nasabah yang dulu-dulu kan, yang kalau ambil yang 300 plan 300 kita mau prospek gitu. Oh ya, ada syarat upgrade kalau masa bayar sudah selesai nggak boleh upgrade. Oh, Jadi ya tetap wajib beli baru sih kalau yang udah lama-lama gitu. oke. Saya ada nih, sudah saya hapus belum ya? Nah, itu maksudnya yang kalau udah 61 nggak bisa ambil AKTT lagi kan berarti kan? 61 nggak boleh ambil AKTT? Boleh, kenapa nggak boleh? Yang tradisional bukankah yang sampai usia 60 aja ya? Life plan bisa sampai 65.
Oh, 65. Berarti kalau usia 61 masukin life plan terus AKTT bisa ya? Bisa. Oh, iya iya iya. Oke, Nah, oke. ini terbaca nggak? Teman-teman, nampak nggak? Ya ada tulisan ini, MPP maksimum 63 tahun. Halo? Mana, Dok? Oh, sekarang? Ya. Nah, ini nasabah sebelumnya plan 400. Dia mau minta upgrade jadi IMCS 0. Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat dia harus bayar top up 2 juta sekali. Habis itu target preminya jadi 20 juta setahun. Target preminya sebelumnya 6 juta. Ini sih kurang menarik ya, karena target preminya tambah terlalu banyak. Istrinya cukup tambah target premi dari 6 juta jadi 10 juta. Target premi top up cukup 6 juta. Nah, dia akhirnya istrinya upgrade. Ini suaminya nggak jadi upgrade. Jadi coba tes minta perhitungan, kalau menarik ya lanjutkan upgrade-nya. Oke, untuk AKTT sama Unilink sudah selesai? Sudah Dok, jam 9 soalnya. Saya tanya sedikit ya, Dok. Ya. Bingung saya, Dok. Itu kan, Dok, untuk fasilitas platinum, kan sekarang fasilitasnya udah berubah kan, Dok? Dari limit, dari hari rawat inap, semuanya kan? Yes. Itu apakah berlaku semua platinum, Dok? Maupun yang dulu udah pernah ada sama nasabah, sekarang fasilitasnya juga sama ya? Saat Apa hanya ini berlaku untuk program baru? Saat ini berlaku untuk semua nasabah yang ambil Platinum Plus, yang 400, 600, 800, 1 juta, dan seterusnya. Oh, gitu ya, Dok. Ya. Karena kan Kalau ada yang nasabah Platinum saya yang lebih ini, Dok. lama, yang ABCD itu belum bisa ya. Ya, karena kan, Dok, nasabah saya kan kemarin waktu saya cerita gitu kan, dia kan platinumnya itu kan yang sebelum perubahan ini ya, artinya kan masih ada limit tahunan dan limit seumur hidup. Ya. Jadi dia tanya, Ci, kalau begitu apakah punya saya ikut dengan fasilitas sekarang yang baru? Kalaupun ikut, bagaimana? Itu kan tidak tercantum di polis. Nasabah plan apa? Plan 400, Dok, platinum. Kalau plan 400, otomatis secara sistem peraturannya jadi yang seperti ini. Per hari ini. Oh, oke. Ya, Ya. udah ngerti, Dok. Ya, dia per hari ini sih. Sebelum Ya, kemarin belum tanggal bisa. 19 kan. Nah ini, sekarang bisa gesek ya. Plan 800 dan 1 juta sekarang udah bisa gesek di Indonesia, Malaysia. Dulu kan harus 1 juta ya, ingat? Iya. Nah, sekarang plan 800 juga bisa gesek di Malaysia. Ini luar biasa, ini kabar gembira. Jadi kita prospek nasabah, ambil plan 800, limit sudah 1M, bisa gesek lagi di Malaysia. Ya teman-teman, ingat ya, ganti ya. Jangan ingat lagi plan 1000 bisa gesek di Malaysia. Plan 800 juga sudah bisa. Dan ini sama-sama kamar berdua. Ya, Cilinauti Aina sekarang udah senang dia bisa gesek di Malaysia karena dia plan 1000. Dan limitnya sudah 1,25 miliar. Naik level dia. Dari sebelumnya berapa? 605 juta. Sukses dia sekarang naik 2 kali lipat. Oke. Oke, ini terakhir ya. Saya mau share kontes saja mengingatkan kembali karena ini kontes yang sangat bagus yang harusnya sih kita kejar. Ini dikasih sama Kohibing. Ini, nampak gambar tablet? Nampak, Dok. Nampak ya? Saya mau ingatin, kita boleh pilih mau tablet, sepeda, atau sepeda listrik. Ini wajib daftar sebenarnya ke
ke VP atau ke leader. Nanti leader daftar ke VP. Supaya apa? Supaya kita catat mau kejar yang mana. Jadi kita bisa bantu ingatin. Contoh, misalnya siapa misalnya mau kejar tablet. Bagi yang belum bisa ijet pakai tablet, ya wajib kejar inilah ya. Kira-kira siapa yang mau kejar? Cilisa lah ya. Ya. Nah, Cilisa kalau mau kejar tablet, caranya gampang. Khusus dari Oktober sampai Desember, daftar. Pertama daftar. Daftar misalnya ke saya mau capai tablet. Oke, syarat pertama terpenuhi. Maka kita cukup jual satu polis dengan FYP 2 juta per bulan sudah bisa. Contoh, TLP 180.000 per bulan. Itu sudah memenuhi syarat loh. Jadi minimal jual satu polis, TLP 180.000, apalagi ada KTT ini lebih gampang jual lagi. Dan wajib merekrut minimal satu agen setiap bulan. Saya kasih tahu teman-teman ya. Tahun ini adalah tahun mudahnya rekrut agent karena nggak perlu ujian AAJI. Cuma bayar 225.000 sudah bisa langsung jadi agen, langsung bisa jualan. Misal kita lagi prospek orang, dia udah tertarik antara mau dan nggak mau, ya udah kita langsung jadikan dia agent, dia bisa dapat komisi cashback. Maka kita udah memenuhi syarat merekrut satu agent. Dan kita lakukan dari Oktober, November, Desember cuma 3 bulan. Dan kita jual satu polis. Kita rekrut total 5 agen dalam 3 bulan ini, maka kita udah dapat tablet. Nah, Cilina kenapa? Mau tanya apa? Cilisa udah ngerti belum? Cilina kenapa? Kan ada temanku mau jadi agent, dia udah bayar 225, tapi belum ujian itu udah termasuk dia jadi agent. Iya, khusus lisensi. khusus 3 Open bulan ini lisensi langsung dulu, bisa. Ci. Hah? Open lisensi lapor ke Lina ya, Ci. Ami ya Ina ya. Udah Langsung daftar Udah, form halo. agen, Nah, daftar ke Lina lah pokoknya. langsung open minta lisensi. ID ijek, udah bisa jualan. Oh iya, tapi dia kayaknya nggak mau jadi agent, tapi udah bayar 225, mundur dia. Oh ya udah disimpan aja uangnya dulu. Ngasih tahu dia nggak usah ujian, mau jualan udah bisa. Ingatin aja. Oh, berarti bilang aja nggak usah ujian, langsung jualan udah bisa Iya, gitu ya. suruh dia langsung jualan aja, langsung rekrut aja. Oh, iya. Itu duitnya sama Koendro itu, nongol dia. Nah, uang dia 225.000 tinggal bayar ke Permata AJI, langsung minta Lina open license sudah bisa jualan. Oh iya. Enaknya 3 bulan ini kita nggak usah ujian, langsung rekrut aja, semua dihajar. Dari bulan ini. Iya, dari bulan lalu udah gitu. Mantap. Hajar. Di Elis sampai kejar agent semua nggak ada agennya ujian. Jangan kasih longgar, Ci. Gas terus. Jadi dan ini ada peraturan 5 agent, ini boleh direct dan indirect. Contoh, kita nggak wajib rekrut satu. Habis yang kita rekrut, kita kasih tahu lakukan kerja tablet ini juga. Tadi rekrut juga dapat 2, total 5. Kita jual satu polis, rekrut 1, total 5, dapat tablet. Dan enak lagi bonus rekrut itu sekarang 20% loh. Agen baru suruh dia kejar banyak polis, dapat top rookie, dapat 2 juta. Belum lagi banyak hadiah-hadiah bulanan. Bulan ini kan ada dapat tas kalau agen baru jualan. Nah, pilih. Nanti kasih tahu leadernya ya, mau tablet 2 juta per bulan. Kalau mau sepeda ini 4 juta per bulan. Syaratnya gini, semua agen kita juga wajib 4 juta per bulan ya, kalau udah pilih ini. Kalau pilih ini, kita sendiri 7,5 juta, semua agen kita juga wajib jual yang 7,5 juta. Downgrade ya. Nggak boleh downgrade ya, kalau udah ambil tinggi nggak boleh downgrade. Misal udah ambil sepeda listrik, tapi dia capainya yang tablet, nggak bisa. Dia mau balik ke nggak bisa. Ya, tentukan dari awal sesuai kemampuan.
Begitu juga yang 2 juta ya. Berapa lama aja. sebelum kita jualan mesti daftar dulu, Dok? Ya, mesti daftar dulu karena ini kan harus dipantau. Iya, orang berapa yang dijual. lama sebelumnya? Ya sekarang harus daftar sekarang lah. Kan sisa 1 minggu. Gitu ya. Masa ditunggu-tunggu lagi? Nanti udah Bukan habis. dapat nasabah dulu baru daftar, Dok. Ini mental kiasu. Pergi bandara. Iya. Malu soalnya, Dok. Nanti udah daftar nggak capai. Dok, kalau misalnya pilih tablet misalnya, tapi kita capai yang sepeda gimana Ya misalnya? udah tetap dapat tablet lah. Jangan serakah lah. Kau udah pilih tablet. Oh gitu. Saya yakin dengan AKTT Platinum, ETLP, MGP, gampang lah. Apalagi sekarang MGP kan lagi diskon promo 100% bulan ini terakhir. Bulan depan kalau jual MGP nggak hitung 100% lagi ya untuk privilege. Khusus bulan ini aja. Oke, saya catat ya. Yang pilih sepeda statis, Irwan, Andrew. Siapa lagi mau tulis? Saya catat karena mau dilakukan pemantauan. Dok, Dok, tadi apa persyaratan sepeda, Dok? Sepeda Nggak nampak di layar. Ya udah. 4 juta polis per tahun. Jual itu AKTT. per bulan, Dok. 4 juta per bulan. FYP. Oh, berarti per 4 juta per tahun lah preminya. Misalnya dia ambil TLP 400.000 sebulan. Nah. Itu udah di 4,8 juta loh. Oh, iya. Gampang lah. Iya, oke, Dok. AKTT termasuk kan, Dok? Termasuk. Bahkan bayar bulannya juga termasuk ya. Yang penting FYAP. Iya, oke, Dok. Nah ini kalau mau di rumah makin langsing, makin sehat, ini Andrew wajib capai ini. Nanti dia makin berotot seperti The Rock. Oke, ya berani buat target. Ini sesi tantangan buat target. Saya udah mencatat ada 2 agen, Irwan dan Andrew mau sepeda listrik. Siapa lagi? Cilisa. Dok, kalau sepeda listrik nggak enak, Dok. Sendiri aja di rumah. Kalau sepeda yang itu nanti sama-sama kita goes. Oke, Iya. berarti sepeda goes, Ayo, Ena Tina. ya. Iya. Sama Lisa ya. Ya. Enak, social distancing nggak boleh main-main keluar. Teman-teman tahu nggak ada kontes sepeda? Tahu. Jual 50 juta bisa dapat sepeda loh. Langsung Dok, 50 dapat atau juta gimana? maksudnya Langsung dapat tahun atau gimana? Siapa yang jawab itu? Ranking. kontes dari company-nya. Oh ya, 50 Iya. juta apa? Diundi kan? FYCP 50 juta minimal. Di ranking 30 terbaik. Undi berarti ya 50. Itu khusus agent aja. Jadi langsung dapat 2 loh, sepeda listrik sama sepeda goes. Ya, nanti kalau lebih sepedanya saya belilah. Aku mau sepeda, Dok. Sepeda apa? Sepeda yang kedua. Oke, Ria sepeda goes ya. Nanti kita sama-sama goes ya, Ciria ya. Ya. Ayo, siapa lagi? Cilinawati KC. Cilinawati nggak pandai naik sepeda. Ngejek dia, Ci, ngejek. Belum tahu dia naik sepeda Kevin. Dia cuma bisa naik tapi nggak bisa jalan. Ayo, Cilinawati KC mau sepeda apa tablet? Sepeda aja sih. Dia sama kita. Sepeda goes loh, sepeda goes. Dok, sepeda goes itu per bulan rekrut orang berapa? Satu aja. Oh, 1 juga. Mm-mm. Dok, rekrut orang ini yang penting, Dok. Nggak penting lah, kan AKTT gampang. Dok, Kita ada prospek bukan kan, langsung aja rekrut. ada agent. Dia Dok, masuk sendiri. nggak ada. Masalahnya nggak ada yang mau jadi agent. Ada, kurang rajin aja. Oh, itu rekrut maksudnya 5 dalam 3 bulan ya maksudnya ya? Ya wajib rekrut sendiri mau tiap bulan 1 minimal, total 5. Berarti kan dari Oktober sampai Desember 5 new hire ya?
Ya, Itu kalau udah dapat 5 new hire berarti udah bisa naik jadi ABP. bisa dengan catatan total omsetnya 100 juta. 120 juta. Diri sendiri 80 juta. Oh, oke. Oke, Ci Elis maunya apa? Sepeda goes. Oh ya. Lanjut, siapa lagi? Habis ya? Ria lah, Patria Ria maunya apa? Sepeda goes atau tablet atau sepeda Suryanti listrik? dah lu bawa mui Suryanti ay hami. Tablet apa Oh ya, sepeda Suryanti goes? boleh. Ha. Mana dia? Kalau Suryanti nggak dapat sepeda goes, nanti dia nebeng lah sama Andrew. Maila. Ngapain sama Andrew? Andrew suka bonceng istri orang. Rugi lah. Kenapa nggak terbalik si Suryanti aja yang bonceng Kak. saya? Suryanti be sanggup cailu dia langsing kali. Oh ya, Suryanti pantas mau dia pilih tablet ya. Ya. Dia takut sama Andrew, bonceng Andrew keberatan. Yalah, langsing kali dia bonceng Andrew mah gemper dia. Oke, tinggal Angkat Patria kepala Tirta. nanti. Mau capai apa? Silakan. Oke, jadi nanti yang Patria Ria nanti Ci Elis ya yang kasih tahu mau kejar apa. Jadi teman-teman saya ingatin, ayo komitmen buat target. Habis itu baru bisa datang hasilnya. Kalau nggak ada target kita jadi nggak ngapa-ngapain. Nah setelah punya komitmen kita lakukan konten. Konten itu maksudnya isi. Bisa konten presentasi langsung atau presentasi online. Dan paling penting konsisten, jangan konsisten. Jadi kesimpulannya hari ini kita apa? 3 KO ya. Kon. Andrew apa? 3 kom? Komitmen, konten, konsisten. Hati-hati jangan salah ngomong ya. Otak. Ya, komitmen, konten, konsisten. Maka akan capai jalan tol untuk sukses ya. Iya. Oke, terima kasih. Malam ini kita sudah berakhir. Kita foto bersama. Yuk kita buka fotonya.